Shalom, selamat malam sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu lagi malam ini di tengah kelelahan dan pikiran yang mungkin masih penuh. Aku percaya bukan kebetulan kamu klik renungan ini. Di antara banyak video yang bisa kamu tonton, Tuhan sedang mengundangmu untuk duduk sejenak bersamanya. Sebelum kita mulai, aku mau ajak kamu untuk cari posisi yang paling nyaman. Kalau bisa, letakkan dulu sejenak hal-hal yang mengganggu fokusmu. Tarik napas pelan-pelan, hembuskan perlahan. Lalu dalam hati, kamu bisa berkata, "Bapa, Engkau tahu beratnya hari ini. Malam ini aku datang padamu apa adanya." Ada masa-masa dalam hidup di mana semuanya terasa terlalu berat. Berat karena masalah keluarga yang tidak kunjung selesai. Berat karena keuangan yang seperti tidak pernah cukup. Berat karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Berat karena hubungan yang retak. Atau karena masa depan yang begitu kabur. Mungkin kamu pernah berpikir seperti ini. "Bapa, aku sudah berdoa. Aku sudah berusaha. Tapi kenapa rasanya tetap berat? Di mana Engkau? Apakah Engkau masih peduli?" Lebih menyakitkan lagi, kalau di sekitar kita ada suara-suara yang berkata, "Kalau kamu benar-benar percaya, hidupmu harusnya gampang." Padahal Alkitab tidak bilang hidup di dunia yang jatuh dalam dosa ini akan selalu ringan. Yang Alkitab janjikan adalah Tuhan hadir dan menyertai di tengah beratnya hidup. Dan di dalam Kristus, ada pengharapan yang tidak akan malu-maluin. Nah, malam ini, untuk kamu yang hatinya bertanya, di saat semua terasa berat, adakah Tuhan? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca dari Mazmur 34 ayat 19, atau di beberapa versi ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini ditulis oleh Daud, bukan ketika hidupnya enak-enak saja, tetapi di masa sulit, masa pelarian, saat ia terjepit dan dikejar musuh. Justru di situ ia mengalami dan mengakui, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini berarti hati yang patah bukan bukti Tuhan jauh. Jiwa yang remuk bukan tanda kamu gagal sebagai orang percaya. Di tengah beratnya hidup, justru di sanalah Tuhan menyatakan kedekatannya. Mari kita renungkan kalimat ini pelan-pelan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Seringkali ketika hati kita patah, kita merasa Tuhan jauh. Saat doa sepertinya tidak dijawab, saat tidak ada mujizat spektakuler, saat tidak ada perubahan signifikan, kita bertanya, "Kalau Tuhan dekat, kenapa aku tidak merasa apa-apa?" Tetapi firman Tuhan tidak berkata, Tuhan itu dekat jika kamu merasa Dia dekat. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Artinya, kedekatan Tuhan bukan ditentukan oleh perasaanmu, tetapi oleh janji dan karakternya sendiri. Perasaan kamu bisa naik turun, kadang kuat, kadang lemah, tapi janji Tuhan tetap. Di dalam Kristus, kita punya Allah yang datang mendekat. Bukan kita yang sibuk mendekati Dia dengan usaha kita sendiri. Yesus, Sang Anak Allah, turun menjadi manusia, hidup di dunia yang penuh penderitaan, menangis, letih, dan akhirnya disalibkan bagi kita. Salib adalah bukti bahwa Allah tidak tinggal di atas sana saja, tapi datang masuk ke dalam penderitaan manusia. Jadi ketika kamu bertanya, adakah Tuhan di saat semua terasa berat? Jawaban salib berkata, ya, Dia ada. Dia pernah memikul beban paling berat di kayu salib, supaya kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kalimat dalam firman berikutnya,
Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Penyelamatan Tuhan itu lebih dalam daripada sekadar membuat hidup di dunia ini menjadi mudah. Di dalam Alkitab, keselamatan pertama-tama adalah Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, dari penghakiman yang pantas kita terima, dan dari perpisahan dengan Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, orang yang percaya kepadanya diperdamaikan dengan Allah, mendapatkan pengampunan, dan memiliki hidup yang kekal. Itu berarti bahkan ketika hidup di dunia ini berat, bahkan ketika pergumulan belum selesai, kita punya pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Namun bukan berarti Tuhan cuek terhadap luka jiwamu sekarang. Ayat ini menunjukkan Tuhan menyelamatkan jiwa yang remuk. Ia memeluk, memulihkan, menguatkan mereka yang datang kepadanya. Kadang Tuhan mengubah keadaan. Kadang Tuhan menguatkan kita di tengah keadaan. Tapi dalam kedua-duanya, Tuhan tetap setia. Selanjutnya, perasaan ditinggalkan versus janji Tuhan. Sahabat, bahkan Yesus sendiri ketika tergantung di kayu salib berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia mengutip Mazmur, mengalami kedalaman penderitaan untuk menanggung dosa kita. Yesus mengalami terpisah dari Bapa supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh dipersatukan dengan Allah untuk selamanya. Jadi ketika kamu bertanya, "Tuhan, apakah engkau meninggalkan aku?" Firman Tuhan menjawab, bagi mereka yang ada di dalam Kristus, Tuhan berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mungkin kamu tidak mengerti semua yang terjadi sekarang. Mungkin jawabannya belum kelihatan, tapi Tuhan tidak sedang kehilangan kendali. Sahabat terkasih, bayangkan seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya di malam hari. Jalanan gelap, lampu jalan tidak terlalu terang, dan dari sudut-sudut tertentu terlihat agak menakutkan. Anak itu menggenggam tangan ayahnya, tapi karena gelap, dia tidak selalu bisa melihat wajah ayahnya. Kadang ia berkata, "Papa, aku takut. Papa dari mana?" Padahal sejak tadi, tangan sang ayah tidak pernah melepaskan tangan anaknya. Bahkan ketika anak itu tidak melihat jelas, bahkan ketika ia gemetar, kehadiran sang ayah tetap sama. Begitu juga dengan kita. Di tengah jalan gelap yang kita tidak mengerti, kita mungkin berkata, "Tuhan, aku takut. Di mana engkau?" Padahal tangan Tuhan tetap memegang tanganmu dengan setia. Malam ini, Tuhan tidak janji bahwa jalan yang kamu lewati selalu akan terang dan mudah. Tapi Tuhan janji, "Aku berjalan bersamamu. Aku dekat ketika hatimu patah. Aku menyelamatkan ketika jiwamu remuk." Lalu apa yang bisa kita lakukan di saat semua terasa berat? Pertama, jujurlah di hadapan Tuhan. Daripada memendam dan pura-pura kuat, malam ini kami bisa datang kepada Bapa dan berkata, "Bapa, aku merasa hidupku terlalu berat. Aku lelah. Aku sering bertanya di mana engkau. Tapi malam ini aku mau jujur di hadapan-Mu." Kitab Mazmur penuh dengan doa-doa jujur seperti ini. Tuhan tidak takut dengan kejujuranmu. Dia lebih senang hati yang jujur daripada mulut yang berkata rohani tapi hati menjauh. Yang kedua yang kita bisa lakukan, serahkan bebanmu satu persatu. Kalau kamu mau, setelah renungan ini, kamu bisa ambil kertas dan pena atau pakai catatan di handphone. Tulis beberapa hal yang terasa paling berat. Nama orang yang kamu khawatirkan, masalah yang membuatmu hampir menyerah, rasa bersalah atau luka yang menekanmu. Lalu satu persatu, angkat catatan itu di hadapan Bapa dan katakan, "Bapa, ini terlalu berat untuk kupikul sendiri. Aku serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin aku, buatkan aku, dan tunjukkan langkah demi langkah." Ini bukan berarti besok semuanya otomatis beres, tapi ini adalah langkah iman untuk mengakui bahwa Tuhan Allah
bukan kita yang memegang kendali. Kalau memungkinkan, carilah satu orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Entah itu sahabat rohani, pembina, gembala, atau anggota komunitas kecil. Bagikan sebagian pergumulanmu, minta dukungan doa. Dalam tubuh Kristus kita dipanggil untuk saling menopang, bukan berjalan sendirian. Tuhan sering memakai orang lain untuk menjadi tangan dan pelukannya bagi kita. Sekarang kalau kamu bisa, mari kita tundukkan kepala dan tenangkan hati. Kalau kamu berkenan, ikutilah doa ini dalam hatimu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkanku bahwa Engkau dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Engkau menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bapa, Engkau tahu bahwa hidupku terasa berat. Ada hal-hal yang tidak berani aku ceritakan kepada siapapun. Ada kekhawatiran, ketakutan, dan beban yang menekan hatiku. Kadang aku bertanya, di mana Engkau Bapa? Kadang aku merasa Engkau diam. Tapi malam ini aku datang kepadamu dengan segala kejujuran. Aku tidak mau pura-pura kuat. Aku mengakui kelemahanku di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang pernah menderita. Engkau yang tahu rasanya ditinggalkan. Engkau yang memikul salib bagi dosa-dosaku. Dekatlah dengan aku malam ini. Peluk aku dengan kasih-Mu. Kuatkan aku untuk melangkah satu hari lagi bersama-Mu. Aku mungkin belum melihat jawaban, tapi aku juga percaya bahwa Engkau tetap memegang kendali, bahwa Engkau tidak meninggalkan aku, dan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak akan memalukan. Aku menyerahkan beban-bebanku ke dalam tangan-Mu. Sebutkan dalam hatimu sekarang hal-hal apa yang terasa paling berat dan serahkan itu kepada Tuhan. Bapa, terimalah semua yang aku serahkan ini. Tolong aku untuk tidak mengambilnya kembali dan memikulnya sendirian lagi. Biarlah malam ini ketika aku tertidur, hatiku beristirahat di dalam Engkau. Bangunkan aku esok hari dengan kekuatan yang baru dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku dan Juru Selamatku, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau malam ini ada di antara kamu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tapi kamu rindu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu boleh berdoa singkat seperti ini dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hidup yang berat dan penuh dosa. Ampuni aku. Aku percaya Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan aku. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpin hidupku mulai hari ini, dan ajar aku berjalan bersama-Mu. Amin. Sahabat, Tuhan melihat dan mendengar doa yang sungguh-sungguh. Terima kasih sudah menemani sampai akhir renungan malam ini. Kalau hari-hari ini semua terasa berat, ingatlah Bapa tidak menutup mata terhadap pergumulanmu. Ia dekat ketika hatimu patah. Ia menyelamatkan ketika jiwamu remuk. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiranmu malam ini. Tuhan memberkati tidurmu, rumahmu, keluargamu, dan setiap langkahmu esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Kalau renungan ini menguatkanmu, kamu boleh bagikan kepada seseorang yang sedang memikul beban berat hari-hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan malam berikutnya di Pelukan Bapa di malam hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.